Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Miradendi. Pada hari ini, saya akan membahas, atau kita akan sama-sama belajar mengenai perubahan dan pengembangan organisasi. Ya, dari buku Thomas Cumming dan Christopher Worley. Nah, di video kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai restructuring organizations dan employee involvement. Ya, nah berkaitan dengan perubahan dan pengembangan organisasi, tema kita atau chapter yang akan dibahas berkaitan dengan restrukturisasi organisasi. Ya, di mana restrukturasi organisasi pada perusahaan atau instansi atau lembaga atau perusahaan di mana Bapak Ibu atau teman-teman bekerja saat ini itu dipengaruhi oleh beberapa macam faktor Bapak Ibu sekalian. Ya, organisasi itu berubah atau struktur organisasi itu berubah. Ini berkaitan dengan teknostruktural ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini salah satu yang menjadi alasan struktur organisasi itu berkembang atau berubah atau justru malah menciutkan. Yang pertama berkaitan dengan lingkungan. Ya, yang kemudian ada juga teknologi, kemudian ada goals, kemudian ada organization size, worldwide operation. Nah, itu yang mendorong adanya perubahan di dalam struktur organisasi. Contoh yang paling sederhana saja, misalkan saat ini dibikin divisi IT khusus untuk digital marketing atau divisi khusus untuk menangani produksi-produksi di luar dari Indonesia atau di luar dari Jabodetabek karena membuka cabang-cabang di banyak tempat. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu lihat contoh misalnya multinational company, dia mempunyai basis pabrik atau basis perusahaan di berbagai macam negara dan secara struktur organisasi pun harus dirubah atau dikembangkan sehingga dapat memfasilitasi unit-unit bisnis dalam suatu organisasi tersebut karena faktor yang tadi mengembangkan organisasi atau lingkungan atau teknologi dan lain sebagainya. Nah, di dalam buku Thomas Cumming dan Christopher Worley ini secara teori dibagi ada beberapa tipe organisasi. Ya, yang pertama saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Organisasi itu dibedakan strukturnya berdasarkan fungsi. Ya, mungkin ini secara umum grafiknya atau gambarannya. Di sini ada presiden, ada VP Research, VP Operation, VP Human Resource, Vice President Marketing, Vice President Finance. Nah, ini dibagi fungsi-fungsinya. Ada yang fungsi operasi, ada fungsi HRD, ada fungsi marketing, finance, dan lain sebagainya. Nah, setiap divisi ini mempunyai fungsi dan tujuannya masing-masing. Nah, di dalam functional organization pun mempunyai kelebihan dan kekurangan, Bapak Ibu ya. Nah, apa itu kelebihan dan kekurangannya? Ya, mungkin di sini advantage dan disadvantage-nya yaitu promote skill specialization, reduce duplication of skills, resource, facilitate communication, expose specialties to others. Ya, itu keuntungannya spesialisasi di bagian bidangnya masing-masing. ARD, finance, kemudian marketing, dan tidak ada dualisme atau duplikasi, ya, sehingga perkembangannya ya sesuai dengan divisinya. Kemudian apa yang menjadi kelemahannya atau menjadi tantangannya? Ya, dia rutinitas, ya kerjanya rutin. Kemudian adanya ego sektoral, ya, dia hanya mementingkan setiap fungsi bisnisnya, ya. Kemudian dibutuhkan koordinasi karena sulitnya koordinasi antar departemen, ya, harus koordinasi misalkan membutuhkan dana dia harus ke finance, membutuhkan tambahan orang dia harus ke ARD dan lain sebagainya. Selanjutnya tipe yang kedua yaitu di divisional organization. Nah, divisional organization itu lebih kepada banyaknya perusahaan atau unit bisnis atau subholding company, ya, dia mempunyai anak perusahaan di mana-mana. Baik itu misalkan dia grup company group, dia mempunyai anak bisnis makanan, minuman, kemudian otomotif dan lain sebagainya, dia diwakili oleh manajer-manajer ini. Ya, itu bisa satu ataupun bisa juga jenis kedua yaitu ketika misalkan multinational company ada yang manajer khusus Asia, ada manajer khusus Europe, ada yang khusus Afrika, Australia dan lain sebagainya. Nah, itu dipisahkan oleh divisi-divisi organisasi tersebut ya.
baik itu dari segi produk atau jasa yang dijual ataupun dibedakan dari lokasi geografisnya. Nah, di divisional form itu juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya Bapak Ibu sekalian ya. Recognizes interdependencies, foster an orientation toward, allow diversification and expansion of skill and training, ensures accountability by departmental managers, heighten departmental cohesion and involvement in work. Itu bagian dari keuntungannya, bagaimana dia harus mempunyai skill, dia harus mempunyai diversifikasi kemampuan ya untuk menguasai di divisi tersebut ya, Ibu sekalian ya. Dia harus menguasai di lapangannya seperti apa. Kemudian apa yang menjadi fokusnya. Nah, kekurangannya adalah may use skills and resource inefficiently ya, tidak efisien Bapak Ibu sekalian. Kemudian limits career advancement by specialists, put multiple role demands, may promote departmental objective as opposed to overall organizational goals. Nah, itu adalah bagian dari kekurangannya ya. Kelebihan dan kekurangannya dijelaskan juga di dalam buku Thomas Cumming ini untuk bagian di divisional form ya. Bagaimana melimit atau career advancement by specialties itu yang menjadi kekurangan dari divisional form. Nah, yang ketiga yaitu matrix organization. Nah, matrix organization ini adalah jawaban atau dari beberapa para ahli atau praktisi di lapangan, ini adalah kombinasi antara functional dan divisional. Nah, bagaimana matrix organization kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini walaupun ini bagian dari senior VP programs, tapi dia berkoordinasi dengan research, engineering, manufacturing, VP marketing. Ya, dia koordinasinya banyak. Dia pelaporannya itu dia bukan hanya atasannya, tetapi singgungannya banyak. Jadi once dia buat keputusan atau kebijakan, tetap dia harus berkoordinasi dengan divisi yang lain, departemen yang lain. Ini untuk atau sebagai jawaban dari divisi atau jawaban dari kelemahan fungsional dan divisi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin di tempat kerja Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian sudah mulai memakai ini. Jadi ini adalah untuk mereduce ego sektoral, kemudian dia juga harus memikirkan departemen yang lain. Contoh paling simpel mungkin kalau di marketing kita bagaimana promote besar-besaran, uangnya kita habiskan, tetapi dengan matrix organization kita juga harus berkoordinasi dengan misalkan di bagian finance, keuangannya seperti berapa, kemudian jumlah orangnya yang harus dibutuhkan untuk menambah daya gedor salesman itu, berarti kita tetap harus koordinasi dengan HR. Nah, ini adalah matrix organization. Nah, matrix organization pun nggak lepas dari disadvantage ya. Advantage ada dan disadvantage ada. Ya, advantage-nya mungkin itu yang tadi saya jelaskan, bahwasannya ini adalah jawaban atas kekurangan dari functional dan divisional ya. People flexibly make specialist functional knowledge available to all projects, maintains consistency by forcing communication between managers ya. Bagaimana dia konsisten berkomunikasi dengan manajer-manajer yang lain karena dia tetap harus berkoordinasi dengan divisi yang lain, kemudian dia fleksibel dan adapt environmental change ya. Dia bisa mengadaptasi keadaan lingkungan itu seperti apa, sehingga dia mampu memberikan atau membuat keputusan based on di lapangan dan tetap berkomunikasi dengan manajer-manajer dari departemen yang lain. Tetapi apa kekurangannya, yaitu difficult to implement ya, sangat susah untuk diimplementasikan karena setiap kepala mempunyai kebijakan atau yang berbeda-beda Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian goal, ambiguity, stress, and anxiety. Jadi kita nggak bisa memuaskan salah satu manajer karena singgungannya banyak. Ya, makes inconsistent demands and can promote conflict ya. Dapat menciptakan konflik atau crisis orientation. May reward political skills over technical skills. Ya, ini ada kaitannya juga dengan politis. Ya, kalau misalnya saya ngikutin manajer ini tapi mengesampingkan ini, nanti saya akan didepak atau dipindahkan ke cabang yang lain. Nah, ini adalah kekurangan dari matrix structure. Nah, kemudian yang keempat yaitu karakteristik of process based structure.
Nah, di mana proses base structure ini lebih kepada perusahaan-perusahaan manufacturer, Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana dia membuat suatu produk, mengembangkan produk baru, yang kedua misalkan seperti itu, ataupun yang ketiga dia mendiferensiasi based on customer demands, ya, tuntutan dari atau keinginan dari konsumen. Konsumen maunya ini, oke, dicoba untuk dibuat produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, ya, bukan dari keinginan dari perusahaan. Ya, bila kita lihat di sini proses drive structure, work adds value, ada nilai dari produk yang kita jual kepada customer. Teams are fundamental, customer define performance. Teams are rewarded for performance. Ya, teams are tightly linked to suppliers and customer. Teams members are well informed and trained. Ya, bagaimana dengan proses base structure ini anggotanya atau setiap lininya itu berkoordinasi dengan pihak supplier dan customer, Bapak Ibu sekalian. Customer tujuannya adalah untuk mendapatkan insight produk apa yang ingin dijual, kemudian supplier adalah bagaimana mendapatkan bahan baku sehingga mampu atau perusahaan ini mampu menciptakan produk yang berkualitas dan mampu diserap oleh pelanggan atau konsumen. Nah, di sini adalah gambarannya ya, senior management team ini bagaimana developing new product process, acquiring and filling customer order process, ya, berdasarkan order dari customer, kemudian supporting customer usage proses, bagaimana customer tersebut menggunakannya, proses menggunakannya, permintaannya itu seperti apa sehingga mampu diakomodir oleh perusahaan tersebut. Ini cocok. Nah, di dalam buku Thomas Cumming ini cocok untuk perusahaan-perusahaan manufacturer. Nah, the process based form juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ya, Bapak Ibu di sini fokus resource on customer satisfaction, ya. Fokusnya sumber daya untuk kepuasan dari pelanggan, improve speed and efficiency, adapts to environmental change rapidly, ya, bagaimana beradaptasi dengan lingkungan yang berubah secara dinamis, reduce boundaries between departments, kemudian disadvantage-nya can threaten middle manager and staff specialties, requires change in command and control mindset, duplicate scarce resource, may take longer to make decision in teams. Ya, ini adalah salah satu contohnya di mana membutuhkan waktu yang lama untuk make decision di dalam teams karena di teamsnya itu terdiri dari ya dia harus berkoordinasi dengan supplier, dia harus berkoordinasi juga dengan konsumen, bagaimana menciptakan produk tersebut itu yang mampu dipergunakan atau disukai oleh masyarakat, dia harus menjaring itu mana yang kira-kira mendapat atau bisa memfasilitasi permintaan konsumen yang paling besar. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah bagaimana organization itu berhubungan, ya. Struktur organisasi dipengaruhi oleh network, ya, baik itu network designer, producer, supplier, distributor organization, dan broker organization. Ya, bagaimana ini dia membuat struktur baru atau mengadaptasi struktur based on dari hubungan baik itu ke supplier, distributor, producer, designer, broker, dan lain sebagainya. Nah, tipe-tipe dari network ini adalah 4 contoh yang dijelaskan oleh atau di dalam teori Thomas Cumming dan Christopher Worley. Yang pertama itu internal market network. Nah, bagaimana dia membuat suatu hubungan? Saya ambil contoh paling sederhana. Salah satu misalkan perusahaan otomotif dengan merek A, dia memproduksi motor atau dia memproduksi mobil, tapi dia punya unit bisnis untuk menjual separate atau menjual pisahan, entah dia jual shock breaker atau dia jual mur dan atau dia jual kampas rem dan lain sebagainya. Nah, yang unit bisnis yang menjual secara terpisah ini kemudian dia jual lagi ke produsen motor yang lain atau produsen mobil yang lain, sehingga dia mendapatkan 2 keuntungan nih, Bapak Ibu sekalian. Oke ya, yang kemudian yang kedua yaitu vertical market network. Nah, di mana bagaimana suatu organisasi menciptakan suatu produk, kemudian secara terpusat dijual oleh perusahaan tersebut. Saya ambil contoh paling simpel. Perusahaan Nike atau Adidas, dia punya pabrik di beberapa negara. Nah, tetapi
untuk penjualannya dia mempunyai retail atau outlet yang resmi yang dikomandoi oleh Nike atau Adidas sendiri. Jadi dia vertikal marketnya. Walaupun dia punya pabrik, tetapi untuk penjualannya dia punya retail outlet resmi yang dikomandoi langsung atau dikomandoi secara tidak langsung, tetapi tetap dalam lingkup si Nike atau Adidas ini, ya, vertical market network. Kemudian yang ketiga yaitu intermarket network. Bagaimana dia membentuk aliansi, ya, aliansi dari organisasi yang berbeda untuk menggait atau mengakuisisi different market. Ya, contoh misalkan perusahaan A yang notabene otomotif, kemudian dia beraliansi dengan perusahaan B yang notabene misalkan bagian perkebunan. Nah, dia beraliansi nih untuk mendapatkan market yang baru. Ataupun sebaliknya, ataupun bisa dengan aliansi yang sejenis tetapi strategi pasarnya itu berbeda. Misalnya contoh Honda dengan Kawasaki. Ya, kita ambil menggarap niche market ya yang belum pernah disentuh, positioning produknya belum pernah disentuh oleh perusahaan lain ya. Oke, itu bagian di intermarket network. Kemudian yang keempat yaitu opportunity network. Nah, bagaimana dia bergabung ya. Bergabung atas dasar peluang dalam suatu bisnis Bapak Ibu sekalian. Ya. Pada jangka waktu tertentu, misalkan perusahaan A, perusahaan B, yuk kita sama-sama join, kita bikin produk baru atau kita customize dalam jangka 5 tahun, tetapi setelah 5 tahun balik lagi seperti semula. Saya ambil contoh misalkan di otomotif, misalkan di olahraga Formula 1 ya atau Formula One. Misalnya McLaren dan Mercedes, dia jangka waktu kontrak Mercedes mensupport mesinnya, McLaren kemudian sasisnya. Dia bekerja sama selama 5 tahun untuk dalam tujuan memenangi perlombaan. Tetapi setelah 5 tahun dievaluasi lagi. Kalau dia tidak mampu memenangi, dia akan dia akan cabut. Ya, dia akan cabut kontrak dari atau tidak akan kerjasama lagi dan mencari partner kerja yang baru. Oke, itu adalah 4 tipe dari network, tipe-tipe network dalam suatu struktur organisasi. Ya, oke, di network based form itu mempunyai keuntungan dan kekurangannya juga, Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana enables highly flexible and adaptive response, kemudian permits rapid global response, can produce synergistic result. Kemudian ada juga kekurangannya ya, difficulty managing lateral relationship across autonomous organization, difficulty motivating members to relinquish autonomy to join network, sustaining membership and benefits, may give partner access to property, knowledge, and technology. Nah, di sini mempunyai keuntungan dan kelebihan juga, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana keuntungannya? Dia mampu merespon keinginan pasar, dia mampu melihat peluang-peluang yang terjadi, mengikuti perkembangan zaman, kemudian mampu menyerap pasar. Tetapi dia punya kekurangannya juga. Tidak mudah untuk menyatukan nih adanya perbedaan, baik entah perbedaan antar divisi, kemudian perbedaan antar perusahaan yang totally different secara budaya, secara lingkungan organisasi, itu nggak mudah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kita masuk lagi. Tadi bagian dari struktur organisasi, kita masuk ke downsizing proses. Nah, di dalam restrukturisasi organisasi, kita mengenal yang kedua yaitu downsizing proses, bagaimana pengerucutan nih struktur organisasi atau ada perampingan. Nah, apa yang menyebabkan perampingan dari organisasi itu sendiri, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama dari organisasi strategi. Ya, kita ambil contoh strategi yang ke depan ingin mengefisiensikan birokrasinya, coba diefisiensikan sehingga tidak berbelit-belit. So, kemudian dirampingkan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian implementasi terhadap perubahan. Ya.
terhadap perubahan, kemudian address the needs of survivor and those who live, follow through with growth plan. Nah, bagaimana dengan adanya perampingan ini mampu meningkatkan koordinasi sinergitas, birokrasinya dihambat dengan tujuan menciptakan atau menumbuh kembangkan organisasi itu sendiri sehingga organisasi itu bertumbuh. Ya. Jadi jangan selalu dilihat bahwa downsizing ini adalah bagian dari atau kerugian perusahaan, tetapi kita bisa melihat dari positif efeknya adalah bagaimana perusahaan ini bertumbuh. Berusaha sebaik mungkin mengefisiensikan kos-kos yang tidak perlu atau struktur organisasi yang dikiranya berbelit-belit atau birokrasi yang terlalu rumit yang justru malah merugikan dari customer itu sendiri. Nah, di dalam teknik downsizing itu ada 3. Ada workforce reduction, pengurangan workforce atau employee. Kemudian organization redesign, bagaimana mendesain organization secara menyeluruh. Kemudian systemic. Ya, ini ada jangka waktunya sebenarnya, fokus. Kalau workforce reduction itu short term fokus, ya, kemudian reduce headcount, foster transition. Ini secara langsung gamblang, secara radikal dia langsung memutus, oke, perusahaan saya membutuhkan atau mengalami kerugian atau bisa juga mempunyai visi dan strategi baru. Caranya adalah bagaimana mengurangi orang secara langsung, ya, entah di pensiun dini kan atau kemudian pemecatan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah organization redesign, ya, ini adalah bagian dari jangka menengah, ya, jangka menengah, bagaimana mengubah organisasi bisa digabungkan, misalnya unit bisnisnya kita coba gabungin deh. Ada 2 plan, kita coba bikin 1 plan saja untuk tetap bisa memaksimalkan sehingga cost yang tadinya 2 plan kemudian dijadikan 1 plan, ataupun sekiranya job desk dari 2 VP atau 2 yang harusnya bisa dikerjakan 1 orang, ini malah 2 digabungkan menjadi 1 orang saja cukup. Ya, jadi mengeliminasikan layer-layer atau birokrasi-birokrasi yang dianggapnya nggak penting. Ya, kemudian redesign task. Kira-kira coba diefektifkan dan efisiensikan dalam 1 orang ini sekiranya bisa untuk mengerjakan 2, 3, atau 4. Dan yang terakhir yaitu sistemik. Ini lebih kepada yang cakupannya lebih luas lagi. Ini untuk jangka panjang, ya, long term fokus. Dia mengubah budaya dari perusahaan itu sendiri. Dia menginginkan budaya yang baru. Ya, oleh karena itu dituntut tanggung jawab, merubah tanggung jawab. Bahwasannya sistemik ini budaya yang baru itu seperti apa dalam jangka waktu yang panjang, dia harus berubah mindset orang, pastinya dibutuhkan tahap-tahap sehingga orang itu mampu keluar dari zona nyaman atau mampu untuk berubah mendapatkan budaya yang baru. Caranya seperti apa? Bisa dilakukan coaching, counseling, mentoring, training, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yaitu setelah downsizing, kemudian struktur, kita berbicara ke engineering proses atau perekayasaan ulang, ya. Nah, di mana ini organisasi dalam perekayasaan ulang tujuannya adalah untuk berubah atau mengembangkan organisasi yang sekiranya sudah mature atau dia lagi decline, kita coba nih untuk mengangkat kembali organisasi tersebut sampai kepada kinerja yang lebih baik lagi. Nah, bagaimana langkah atau tahapannya? Yaitu prepare the organization, mempersiapkan organisasi itu sendiri, kemudian secara spesifik strategi organisasi dan tujuannya yang harus diulang atau dibuat baru, kemudian fundamentally rethink the way work gets done, dan yang terakhir adalah restrukturisasi organisasi around the new business process. Nah, the re-engineering process adalah bagaimana merestrukturisasi, mulai dari persiapan organisasi, kemudian dituntut strateginya seperti apa, kemudian tujuannya apa, kemudian diturunkan lagi bagaimana menciptakan mindset yang baru sesuai dengan bisnis proses yang baru. Tujuannya adalah agar
organisasi ini berubah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jika organisasi ini nggak berubah, ketinggalan zaman, maka akan cepat atau lambat akan ditinggalkan. Ya, itu berkaitan dengan re-engineering proses. Nah, ini karakteristik of re-engineering organization. Work unit change from functional department to process team. Ya, jobs change from simple task to multidimensional work. People's role change from control to empowered. Organization structure change from hierarchical to flat. Ya, bagaimana birokrasi kita coba pangkas sehingga seefektif mungkin, seefisien mungkin mampu menciptakan kinerja yang optimal, Bapak Ibu sekalian. Ya, caranya adalah merubah budaya, mindset dengan cara apa? Training, counseling, mentoring, coach, sehingga tidak lagi di zona nyaman tetapi mau untuk berubah. Nah, yang chapter selanjutnya kita membahas mengenai employee involvement atau keterlibatan karyawan, Bapak Ibu sekalian. Nah, employee involvement ini adalah bagaimana keterlibatan karyawan untuk meningkatkan input atau masukan dari karyawan itu sendiri. Dengan tujuan adalah perusahaan mendapatkan insight atau masukan yang kira-kira belum pernah terpikirkan sebelumnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, dampaknya apa yang diharapkan oleh perusahaan adalah yang pertama dari sisi karyawan merasa dianggap, Bapak Ibu sekalian. Merasa dihargai, merasa idenya tersalurkan. Sehingga karyawan itu bisa puas, bisa komit. Dan dampaknya bagi perusahaan adalah perusahaan mendapatkan insight atau cara-cara yang baru yang mungkin belum pernah ada atau belum pernah terpikirkan oleh perusahaan itu sendiri. Mendapatkan masukan, mendapatkan pelanggan atau mendapatkan karyawan yang loyal. Ya, itu bagian dari employee involvement. Nah, bentuk atau dari employee involvement ini seperti apa, Bapak Ibu sekalian? Ya, atau cara suatu organisasi untuk merangkul karyawan itu sendiri. Power. Bagaimana top management atau middle manager mampu memberikan power atau authority sampai sejauh mana kekuasaan bagi karyawan yang ada di bawahnya untuk memutuskan sehingga mereka itu merasa dihargai. Ada pendelegasian wewenang atau pendelegasian kekuasaan, tetapi harus diikuti sampai sejauh mana. Ya. Contoh paling simpel, misalkan di dunia perkreditan, oke, pinjaman sampai 10 juta, misalkan approval-nya sampai mana, kemudian naik lagi 10 sampai 50 juta, approval-nya sampai mana. Ya, itu saya ambil contoh yang paling simpel. Kemudian information. Bagaimana kita mendapatkan informasi, kita coba gali. Saya minta informasi dari beberapa karyawan, coba sharing sehingga mendapatkan masukan atau kritik atau saran yang berguna bagi organisasi. Kemudian knowledge and skill. Nah, di sini adalah bentuk bagaimana menghimpun atau menerapkan kemampuan talent dari setiap karyawan. Ya. Bagaimana kita menerapkan talent management karena setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Dan tugas seorang leader adalah bagaimana memaksimalkan setiap keunggulan dari karyawan itu sendiri. Ya, karyawan dilibatkan untuk di manage knowledge and skill-nya. Dan yang terakhir yaitu rewards, adanya penghargaan. Ketika karyawan situ sudah terlibat dan mau memberikan effort yang terbaik, perusahaan memberikan reward sebagai bentuk kepuasan, sebagai bentuk ucapan terima kasih sehingga karyawan tersebut akan tetap komit dan loyal pada organisasi. Nah, ini adalah bagian dari employee involvement dan productivity. Ketika karyawan sudah dilibatkan, maka akan terjadi bentuk komunikasi, motivasi, improve kapabilitasnya sehingga dapat meningkatkan dari productivity perusahaan itu sendiri. Nah, ini adalah bagian keduanya, yaitu karyawan itu puas, kemudian karyawan itu tetap bertahan, justru akan tertarik untuk tetap bertahan di organisasi di mana mereka bekerja. Nah, secara pengaplikasiannya, itu ada parallel structures, high involvement organization, dan total quality management.
ya, yang akan saya bahas satu-satu. Nah, ini adalah contoh pengaplikasiannya dari parallel structure, powernya low, information moderate, knowledge scale-nya moderate, reward-nya low. Ya, secara power-nya dia kurang, information moderate, knowledge scale moderate, dan rewards low. Kemudian untuk bagian high involvement organization dan TQM itu high semua, baik power, information, knowledge, or skill, dan rewards. Oke, saya coba masuk satu persatu, yaitu parallel structure. Nah, di mana parallel structure ini adalah adanya struktur baik resmi atau tidak resmi di dalam suatu organisasi. Ya, tujuannya adalah di luar dari mereka bekerja, Bapak Ibu sekalian. Ya, ketika membuat misalkan pilot project baru atau project baru untuk ditempatkan di cabang yang baru atau ditempatkan di perusahaan yang baru atau mengembangkan cabang yang baru. Nah, pilot project ini, ya, isinya project ini beranggotakan anggota-anggotanya. Oleh karena itu disebut parallel structure di luar. Nah, dari pilot project ini, dari project team ini, kemudian dibentuklah struktur organisasi, kemudian komitenya, apa tujuannya, kemudian anggota-anggota ini di dalam project team ini mampu melihat problem yang terjadi dan kemudian memberikan solusi yang sekiranya mampu meningkatkan kinerja dari mereka itu sendiri. Nah, parallel structure juga bisa diambil contoh, misalkan labor union atau serikat pekerja, karena di luar. Ya. Bagian dari organisasi tetapi keluar konteks bukan dari job desk-nya si karyawan ini. Ya, di mana dia membuat tujuan visi misi organisasi, kemudian tujuan itu seperti apa, misalkan untuk meningkatkan martabat dari pekerja atau memperjuangkan hak-hak dan aspirasi pekerja, dan organisasi tersebut mampu menyerap dan mengimplementasikan solusi-solusi apa yang sekiranya bisa mengakomodir dari problem itu sendiri. Ya, jadi bila kita lihat di sini power-nya low, ya, karena dihimpun dari anggota-anggota organisasi. Ya, jadi dia bukan dari atasan. Kemudian information-nya moderate, ya, karena umumnya rata-rata setara, ya. Knowledge skill moderate dan reward-nya low. Karena ini bagian dari sebenarnya organisasi itu sendiri. Jadi di luar dari top management. Ya, dia membentuk organisasi itu sendiri. Jadi bila kita lihat di sini power, information, knowledge, skill, and rewards-nya di bawah dari high involvement organization dan total quality management. Nah, untuk TQM application stage, ini adalah bagaimana total kualitas berkaitan dengan kualitas, khususnya untuk produk atau jasa. Ya, berkaitan dengan manufacturer. Jadi perusahaan bukan lagi berbicara mengenai kuantitas berapa banyak barang yang diproduksi, ya berapa besar barang yang dijual kepada pelanggan atau konsumen, tetapi sudah berkaitan dengan kualitas. Apakah produk yang dijual ini mampu melebihi harapan dari pelanggan? Nah, oleh karena itu dibutuhkan komitmen khususnya dari top management. Kemudian setiap anggota organisasinya harus dilatih untuk menciptakan metode-metode yang berkualitas. Bukan hanya sembarangan bekerja saja, ala kadarnya saja, yang penting saya sudah bekerja dengan baik, target sudah tercapai, tetapi esensi dari kualitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya itu nggak ada. Ya, bagaimana menciptakan kendaraan-kendaraan atau menciptakan produk-produk atau menciptakan barang, makanan, dan lain sebagainya yang berkualitas, Bapak Ibu sekalian. Dan dicek, adanya pengecekan, measure progress setiap divisi, sehingga terciptanya total quality management. Ya.
Nah, di dalam TQM itu sendiri, dijelaskan juga di dalam buku Thomas Cumming dan Christopher Worley berkaitan dengan Deming's Quality Guidelines. Bagaimana setiap insan, setiap anggota organisasi menerapkan pekerjaan yang berkualitas. Ya, zero mistakes, zero accident, high productivity. Nah, yang dijelaskan oleh Deming yaitu create constancy of purpose, adopt a new philosophy, drive out fear, break down barriers between departments, take action to accomplish transformation, dan lain sebagainya. Kemudian apa yang kelemahan yang sekiranya harus dihindari oleh perusahaan? Nah, ketidakjelasan dari tujuan. Kemudian tidak ada evaluasi dari performance. Kemudian top manajemen yang tidak fokus. Kemudian adanya excessive medical cost, excessive cost of warranty, yang seharusnya biaya-biaya ini tidak diperlukan jika karyawan dan perusahaan sudah melakukan atau menerapkan total quality management. Ya. Nah, yang selanjutnya yaitu high involvement organization features. Ini adalah perkembangan dari total quality management. Jika total quality management berkaitan atau lebih kepada kualitas atau produk atau jasa, ya, produk yang dijual atau diserahkan kepada pelanggan, high involvement organization ini konteksnya lebih luas lagi, mulai dari iklim organisasi, lingkungan organisasi, struktur organisasi, antar divisi, produk, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, organisasi atau tanda-tandanya atau ciri-cirinya adalah bagaimana organisasi itu flat, ramping, tidak banyak birokrasi. Kemudian enrich work design yang memfasilitasi karyawan itu berkembang, yang memfasilitasi karyawan itu mampu mengeluarkan ide atau terlibat dari pada perusahaan itu sendiri. Selection and career systemnya ada. Open information system, training programs, reward system, personal policies, physical layouts. Oke, mungkin itu saja berkaitan dengan 2 chapter ini. Berkaitan dengan employee involvement dan restructuring organization. Semoga informasi serta ilmu yang saya berikan kepada Bapak Ibu serta teman-teman semuanya bisa bermanfaat bagi praktikal maupun akademik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan salam akademia.